Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatwa Suhada. Saya berkuliah di Universitas Muhammadiyah Kendari. Saya kuliah jurusan hukum. Baik, pada malam ini saya akan menyampaikan materi yang berjudul tentang hak asasi manusia. Karena ini merupakan dari nilai final saya untuk menyampaikan materi saya melalui YouTube. Terlebih dahulu, sebelum saya masuk di materinya, silakan saudara-saudara like dan komen di bawah ini. Jika ada kesalahan, mohon di komen di bawah supaya kita bisa saling melengkapi satu sama lain. Baik, saya akan masuk di pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh setiap manusia sejak dalam kandungan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan orang tidak boleh melanggar hak itu. Oke, itu saja pengertian dari hak atau kulit-kulitnya sekilas tentang pengertian hak asasi manusia. Selanjutnya saya akan masuk di pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia adalah perilaku yang dilakukan, tindakan dilakukan oleh individu, kelompok, bahkan aparat, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, seperti membatasi, menghalangi, dan mencabut hak setiap individu maupun kelompok. Baik, itu saja sekilas pengertian dari pelanggaran hak asasi manusia. Selanjutnya saya masuk di jenis-jenis hak asasi manusia. Dalam hak asasi manusia terbagi dua bagian, yaitu pelanggaran hak asasi manusia ringan dan hak asasi manusia berat. Baik, saya akan menjelaskan dulu dari pelanggaran hak asasi manusia ringan. Pelanggaran hak asasi manusia ringan adalah tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau aparat, tapi tidak menimbulkan ancaman yang berbahaya seperti kehilangan nyawa. Tapi itu bisa berbahaya jika tidak ditanggulangi langsung. Contohnya seperti pencemaran, kelalaian dalam menetapkan aturan, penganiayaan, dan pemukulan. Seperti contoh-contoh yang lain juga adalah seperti pencemaran nama baik orang yang tidak disukai, penganiayaan terhadap orang yang tidak disukai, dan juga mendiskriminasi terhadap seseorang. Itu saja contoh dari pengertian hak asasi manusia ringan. Kita masuk di pelanggaran hak asasi manusia berat. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengadilan HAM telah mengklarifikasi ada dua bagian terhadap pelanggaran hak asasi manusia berat. Itu yang pertama, kejahatan manusia, yang kedua itu genosida. Sini saya akan menjelaskan dulu tentang genosida. Genosida merupakan pembantaian secara besar-besaran, secara sistematis terhadap suatu etnis, suku, dan kebangsaan. Contohnya seperti membantai suatu agama, membantai dan membunuh suatu etnis, suku, ataupun agama, ataupun kebangsaan dalam satu negara. Baik, saya akan juga menyebutkan contoh dari kejahatan manusia, yaitu seperti kejahatan perang dan kejahatan agresi. Selanjutnya saya akan menjelaskan satu contoh kasus hak asasi manusia berat yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu yang pernah terjadi pada tanggal 12 Oktober tahun 2002 yang kita kenal dengan tragedi bom Bali, yang dimana pada saat itu menyebabkan korban jiwa kurang lebih 206 orang dan juga korban luka-luka mencapai 209 orang. Dari tragedi bom tersebut, maka seminggu setelah kejadian tersebut, maka pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan peraturan Perpu nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan satu contoh kejadian pelanggaran hak asasi manusia ringan yang terjadi di Indonesia, yaitu contohnya tidak jauh dari tempat tinggal saya. Kejadiannya di mana ada suatu hari ada tragedi pencurian kotak amal, di mana pencurian kotak amal tersebut didapat, namun pelaku ini mendapatkan amukan dari warga sekitar, sehingga pelaku mendapatkan luka-luka di sepanjang sekujur tubuhnya, dan ini juga termasuk melanggar pasal 351 tentang tindak pidana penganiayaan. Itu saja dari pemaparan hasil materi saya tentang hak asasi manusia. Adapun solusi dari pemikiran saya yaitu tentang hak asasi manusia ini adalah bahwa pelaku-pelaku hak asasi manusia ini harus dihukum dengan seberat-beratnya. Karena kenapa? Menurut saya mereka telah menghilangkan masa depan seseorang sampai bahkan menghilangkan nyawa mereka. Demikian, itulah hasil pemaparan saya. Mohon maaf bila atas ada kesalahan-kesalahan sedikit dalam penjelasan saya. Jika ada benarnya itu datang dari Allah, jika ada salahnya itu sebagaimana saya sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.